Itu terjadi hanya 6 hari setelah asap putih mengepul. Tanpa pengumuman, tanpa penjelasan, hanya sebuah pertemuan sunyi di balik pintu tertutup. Dan menjelang malam, Vatikan berada dalam kekacauan. Para kardinal marah, berita utama berputar, umat beriman terbelah. Beberapa menyebutnya sebagai pengkhianatan, yang lain menyebutnya sebagai awal dari sesuatu yang suci. Tapi satu hal pasti, Paus Leo XIV baru saja membuat langkah pertamanya. Dan dunia tidak akan pernah memandangnya dengan cara yang sama lagi. Jika kamu menonton ini sekarang, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang membawamu ke sini karena kisah ini memang untukmu. Dan jika kamu masih percaya pada iman, pada mukjizat yang tenang, dan pada kisah-kisah yang berbicara ke hati, tekan tombol suka, berlanggananlah. Ini mungkin kisah yang dibutuhkan oleh orang yang kamu cintai untuk dengar. Sekarang, izinkan aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah tanggal 14 Mei 2025, hanya 6 hari setelah dunia pertama kali mendengar nama Paus Leo XIV dari balkon loggia di atas lapangan Santo Petrus. Vatikan masih mencoba menyesuaikan diri dengan ritme gembala barunya. Pers sibuk membahas perubahan pakaian, spekulasi teologis, dan desain cincin kepausan mana yang akan ia kenakan, namun tak ada yang menyangka apa yang terjadi Rabu sore itu. Tidak ada pengumuman. Tidak ada siaran pers. Tidak ada pengamanan yang berjaga di gerbang kapal. Hanya penyesuaian diam-diam dalam jadwal Istana Apostolik dan kemudian sebuah pintu yang dikunci di dalam kapal Sistina. Pertemuan itu hanya berlangsung 22 menit, tapi cukup untuk mengguncang gereja. Ketika pintu akhirnya terbuka, seorang fotografer Vatikan yang ditempatkan secara diam-diam di dekat altar untuk pemotretan lain menangkap momen yang seharusnya mustahil. Paus Leo XIV memeluk seorang pria yang telah dikucilkan gereja hampir 1 dekade sebelumnya. Pria itu adalah Pastor Tomasz Orowski, seorang imam asal Polandia yang telah dikucilkan pada Juli 2016 setelah menentang perintah uskupnya untuk mengungsikan para pengungsi dari ruang bawah tanah parokinya. Saat itu, pihak berwenang menemukan bahwa ia telah menyembunyikan lebih dari 90 migran asal Afrika Utara, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dalam tempat perlindungan darurat di bawah ruang sakristi gerejanya di Warsawa. Alih-alih meminta maaf, ia memberikan wawancara televisi, berkata, "Saya lebih baik dikucilkan oleh manusia daripada meninggalkan Kristus di depan pintu." Dan ia pun dicopot dari gelarnya, kehilangan identitas, dan negaranya. Ia melarikan diri ke Italia bagian selatan, dan selama 9 tahun terakhir tinggal dengan tenang di sebuah kota pesisir, tanpa pernah sekalipun mengenakan pakaian imam, hingga tanggal 14 Mei 2025, ketika Paus Leo XIV memanggilnya kembali. Ketika rekaman peristiwa itu bocor beberapa jam kemudian, internet pun meledak. Tak ada keraguan akan momen tersebut. Gambar itu menyebar lebih cepat daripada komunikasi resmi Vatikan manapun sebelumnya. Paus Leo dengan jubah putih lengkap mengulurkan tangan kepada Thomas, yang mengenakan linen coklat sederhana. Tidak ada pemberkatan formal. Tidak ada yang berlutut. Hanya dua pria. Satu membawa luka pengasingan, yang lain mengenakan beban ekspektasi seluruh dunia. Sebuah mikrofon boom menangkapnya. Suara Paus Leo pelan namun tegas, saat ia berbisik dalam bahasa Polandia, Kristus tidak pernah meminta izin untuk melindungi mereka yang ditolak. Kalimat itu melakukan apa yang tak pernah bisa dilakukan oleh konklav, ensiklik, atau sinode manapun, membelah gereja dalam satu malam. Pukul 17.13, jaringan Katolik di seluruh dunia mulai menyiarkan liputan darurat. Pukul 18.22, kerumunan yang semakin besar berkumpul di luar tembok Vatikan. Beberapa menyalakan lilin, yang lain membawa papan bertuliskan, "Taatilah gereja, bukan dunia." Dan pada pukul 2000 hours, Collegium Cardinal mengadakan pertemuan darurat di dalam Aula Bologna, suasana di Roma terasa tegang, hampir seperti dialiri listrik. Jurnalis memadati via della conciliazione. Pengamanan diperketat 2 kali lipat di gerbang. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kardinal Alonso Crero dari Madrid memberikan pernyataan kepada media Spanyol malam itu, "Ini bukan hanya soal keramahan. Ini adalah soal ketaatan." Jika Paus mulai membatalkan keputusan yang dinilai benar oleh para pendahulunya, ia mengundang kebingungan di antara umat beriman. Yang lain tak sehalus itu. Seorang uskup agung dari Nigeria, yang berbicara secara anonim, mengatakan kepada wartawan, "Ini terasa seperti awal dari keruntuhan doktrin." Ia tidak hanya memeluk seorang pria. Ia memeluk pemberontakan. Di dalam Vatikan, koridor dipenuhi spekulasi, apakah Paus Leo XIV membatalkan hukum kanon? Apakah ia membuka kembali perdebatan tentang ekskomunikasi?
Atau lebih buruk lagi, apakah ia mengirim pesan bahwa ketidakpatuhan atas nama belas kasih kini dapat diterima, namun di tengah amarah, ada pula yang menangis. Di pusat pengungsi di Polmo, seorang relawan menunjukkan video pelukan itu dari ponselnya. Salah satu perempuan dalam foto itu, seorang gadis yang saat itu baru berusia 9 tahun ketika Pastor Thomas melindungi keluarganya di Warsawa, terisak dan jatuh menangis. Ia berbisik, dia tidak pernah berhenti menjadi imam. Tuhan tahu itu. Dan sekarang dunia juga tahu. Malam itu, ketika kota tertidur di bawah cahaya bulan, Paus Leo XIV tidak mengeluarkan pernyataan. Ia tidak memberikan klarifikasi. Tidak menjelaskan. Ia hanya kembali ke ruang pribadinya, seperti biasa tanpa alas kaki, dan duduk di depan salib kayu tua yang ia bawa dari Chulucanas, Peru. Beberapa mengatakan ia menangis. Yang lain mengatakan ia berdoa selama berjam-jam. Tak ada pembantu yang hadir malam itu, tapi satu hal pasti, tanggal 14 Mei 2025 menjadi hari ketika dunia menyadari bahwa kepausan ini tidak akan aman, tidak akan tenang, dan tidak akan bisa diprediksi. Ia akan menjadi tidak nyaman. Ia akan menjadi kasar, jujur, dan penuh luka. Dan bagi sebagian orang, akan terasa tak termaafkan, tetapi bagi yang lain, mereka yang disingkirkan, dibungkam, masih menunggu keadilan, hari itu terasa seperti yang kudus telah kembali, dan Paus Leo XIV, entah dipuji atau dikutuk, telah membuat langkah pertamanya. Dan tidak ada seorang pun yang tak terpengaruh. Udara musim panas di South Chicago tahun 1995 bukan hanya panas. Itu terasa berat, seperti kota itu sendiri sedang kelelahan. Hari itu tanggal 10 Juni, dan Pastor Robert Prevost, belum menjadi uskup, belum dikenal di luar dinding kecil parokinya. Tengah menyaksikan melalui kaca jendela pecah saat polisi menahan seorang anak laki-laki di luar gereja Katolik St. Clara, namanya Ernesto, 14 tahun, seorang putra altar asal Guatemala, suaranya lembut, dan hafal setiap bacaan liturgi. Dia tidak pernah absen misa. Dia selalu duduk di bangku depan, namun siang itu, petugas imigrasi datang mencari orang lain, dan malah membawa Ernesto. Dia berteria memang jui bunia. Ebinya menjerit minta tolong. Dan Pastor Robert, muda, baru 6 bulan bertugas setelah pulang dari Roma, hanya berdiri tak berdaya di tangga pastoran. Aku pikir mereka tak akan menyentuhnya di tanah suci, katanya. Kemudian dalam pengakuan dosa. Namun hari itu, lencana mengalahkan Injil. Malam itu, dia duduk sendirian di dalam gereja. Lilin-lilin votif bergetar. Suara sirene mengisi udara dari luar. Dan Robert melakukan sesuatu yang tak pernah ditulis oleh sebagian besar imam. Dia membuka lemari peralatan tua, memindahkan pel dan jubah kor usang, dan menciptakan ruang untuk sebuah keluarga. Pada tanggal 14 Juni, keluarga Reyes, seorang ibu, 2 putrinya, dan seorang bayi laki-laki, telah pindah ke ruang bawah tanah St. Clara. Tak ada yang tahu. Tak ada yang boleh tahu, kecuali dirinya. Mereka memasak diam-diam menggunakan kompor listrik kecil. Anak-anak perempuan membantu memoles cawan misa setiap Sabtu. Sang ibu, Maria, berdoa rosario dengan lutut bersandar di belakang boiler. Pastor Robert tak pernah memberitahu keuskupan, karena seperti katanya, jika aku melaporkan mereka, berarti aku mengunci pintu yang Kristus minta untuk kubuka. Pada bulan Juli, seorang umat yang tak disebutkan namanya melihat kedua gadis itu keluar dari pintu samping gereja suatu minggu pagi, dan langsung menelepon keuskupan. Seorang pejabat dari Keuskupan Agung datang diam-diam 2 hari kemudian. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya sebuah percakapan tegas di kantor pastoran. Kamu punya 2 pilihan, pastor, katanya. Keluarkan keluarga itu, atau kami keluarkan kamu. Pastor Robert tidak berkata sepatah kata pun, namun minggu berikutnya, saat misa pagi, dia menyampaikan khotbah dari Lukas 10. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ia menunduk memandangi barisan pertama, Maria dan putrinya duduk diam, kerudung menutupi kepala mereka. Mencintai gereja itu mudah saat gereja itu terlihat seperti kita, katanya. Namun jalan menuju Yerikho dipenuhi oleh orang-orang yang tidak seperti kita. Kamis berikutnya, Pastor Robert dipindahkan ke Peru di bawah istilah resmi, penugasan misi. Namun dalam keheningan kepergiannya, keluarga Reyes menunggunya di luar gerbang paroki. Mereka tak punya apa-apa untuk diberikan, tidak ada dokumen, tidak ada uang, tidak ada koper. Hanya satu benda, sebungkus kecil dibalut kain, di dalamnya terdapat rosario buatan tangan. Maniknya terbuat dari kulit jagung kering, tali kawatnya dirangkai dari potongan tali jemuran tua. Agar Bapa tak melupakan kami, bisik Maria sambil berlinang. Air mata,
Dan dia memang tidak pernah melupakan, rosario itu selalu ia bawa. Ketika Pastor Robert tiba di Peru, dia tidak mendarat di Lima. Ia menaiki bus reot selama 12 jam, lalu menumpang di belakang truk hasil bumi selama 5 jam lagi. Hingga jalan berubah menjadi tanah berdebu dan papan penunjuk berhenti menampilkan bahasa Spanyol. Desa Chulucanas tak memiliki menara seluler, tak ada AC, tak ada polisi. Namun desa itu memiliki rakyat dan penderitaan. Ia tidur di belakang altar dari seng, di bawah kelambu. Ia merayakan misa di atas peti kayu terbalik, dan pada bulan keduanya, ia sudah melewati lebih banyak desa hangus ketimbang jalan beraspal. Di sudut Andes yang terlupakan ini, ia bertemu Don Mateo. Lelaki tua itu tak punya gelar, tak punya ijazah, hanya tangan kapalan, tongkat kayu, dan mata yang telah menyaksikan lebih banyak orang baik mati daripada kembali. Ia bukan imam. Ia sesuatu yang lebih tua. Ia mengajarkan kitab suci sambil bertelanjang kaki di bawah pohon mangga. Ia menyanyikan himne dalam bahasa Quechua. Ia pernah berjalan 28 mil untuk membawa komuni kepada seorang janda di pegunungan. Pastor Robert mengikutinya. Dalam diam. Mereka jarang bicara. Don Mateo tidak percaya pada percakapan ringan, namun pada tanggal 8 Maret 1996, mereka mendapati diri mereka di semak-semak dekat perbatasan Ekuador. Sekelompok kecil perempuan dan anak-anak Venezuela, yang mengungsi, telah bersembunyi selama 4 hari. Tanpa makanan. Tanpa air bersih. Wali kota setempat menolak menampung mereka. Pos militer tak mengizinkan mereka menyeberang, mereka terperangkap. Di antara dua negara, dan di antara dua sistem hukum, Robert ingin minta izin. Menghubungi keuskupan. Menghubungi siapapun, namun Mateo meletakkan tangan di bahunya dan berbisik, kadang, iman berarti melanggar aturan, ketika aturan itu melukai manusia. Mereka membawa makanan. Menggendong dua balita melewati semak berduri. Menyembunyikan kelompok itu di gubuk pisang kosong sampai malam terasa cukup aman. Robert tak pernah melupakan momen itu. Air mata di wajah para wanita. Memar di tangan mereka. Diam di mata mereka, dan dia tidak pernah melupakan satu kalimat yang diberikan Don Mateo di bawah bintang-bintang Andes yang terlalu besar untuk diabaikan. Kamu tak perlu kerah untuk jadi gembala. Itu menjadi mantra sunyi bagi Pastor Robert. Kalimat yang akan ia bisikkan kembali hampir 30 tahun kemudian, ketika dunia memanggilnya Paus Leo XIV, dan ketika ia harus memutuskan, lagi dan lagi, apakah akan mengikuti protokol, atau mengikuti Kristus. Kini kita tiba di pagi hari, tapi pagi itu tidak diiringi sorak-sorai, karena sehari sebelumnya, Paus Leo XIV telah memeluk seorang pria yang selama ini dikubur dalam keheningan oleh Vatikan. Dan dunia masih bergema oleh dampaknya. Alih-alih berbicara kepada wartawan, Paus Leo memberi perintah tenang. Segel makam Paus Pius untuk hari ini. Aku akan berdoa sendirian. Bahkan anggota kuria tertinggi pun terkejut. Paus Pius telah dikanonisasi. Simbol tradisi, pemimpin disiplin, keteraturan, dan kemurnian doktrin. Namun Paus Leo tidak datang untuk menantang seorang santo. Ia datang untuk mengajukan satu pertanyaan, sendiri, dalam sunyi. Seorang pengawal Swiss mengatakan bahwa ia melihat sang paus berlutut selama hampir 2 jam, mengulang-ulang satu kalimat dalam bahasa Latin, et quis est proximus meus? Dan siapakah sesamaku manusia? Saat ia muncul setelah pukul 11 pagi, wajahnya pucat. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sore harinya, ia berjalan menuju lapangan Santo Petrus, bukan dengan fanfara, melainkan dengan keyakinan. Kerumunan sangat besar, namun anehnya hening. Semua orang menunggu penjelasan, namun bukan itu yang ia berikan. Ia melangkah ke mikrofon, dengan jubah putih sederhana. Tanpa emas, tanpa selendang, tanpa cincin, ia membuka Injil Lukas, dan membacakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Namun ketika ia sampai pada bagian yang familiar, di mana orang asing itu berlutut di samping pengelana yang terluka, ia berhenti, dan mengubah satu kata, tetapi seorang pengungsi, dalam perjalanannya, datang ke tempat itu, dan ketika ia melihatnya, ia tergerak oleh belas kasihan. Ada desahan Dei alun-alun. Tapi Paus Leo tidak goyah. Orang yang terluka itu, ucapnya pelan, tidak bertanya apakah penolongnya punya jubah atau izin resmi. Dia hanya tahu seseorang berhenti. Hening. Lalu tepuk tangan. Lalu air mata. Lalu kemarahan. Malam harinya, media konservatif di Polandia menuduh Paus telah memalsukan kitab suci. Seorang uskup ternama menyebutnya manipulasi firman demi agenda radikal. Namun di Prancis, para pemuda Katolik turun ke jalan,
dengan spanduk bertuliskan, "Sesamaku tak punya perbatasan." Dan di Brasil, imam-imam yang sebelumnya dibungkam oleh kepausan terdahulu, menangis terbuka saat misa. Paus Leo XIV tidak mengubah doktrin. Namun ia menggugah hati, dan di antara tepuk tangan dan amarah itu, terdengar sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seorang pun perkirakan, karena hanya 2 hari kemudian, sebuah berkas Vatikan yang disegel tiba-tiba muncul. Dikirim dalam amplop manila polos, diserahkan langsung ke kantor editorial El Osservatore Romano, koran resmi Vatikan, tidak ada alamat pengirim. Hanya catatan pendek terjepit di atasnya, "Kamu pantas tahu apa yang dilupakan gereja." Isinya mengenkang sebiwa. Laporan rahasia bertanggal 18 September 2015 dari Kongregasi untuk Klerus. Di dalamnya, dijelaskan apa yang benar-benar terjadi di Warsawa hampir 10 tahun sebelumnya. Pastor Tomasz Orzakowski, imam yang dipeluk Paus Leo, bukan sekadar membangkang, ia mempertaruhkan segalanya. File itu mengungkap bahwa ia melindungi 97 pengungsi Kristen asal Afrika Utara, di dalam terowongan tersembunyi di bawah pastoran. Banyak dari mereka adalah korban selamat dari penganiayaan di Tripoli dan Benghazi. Ia menyediakan jalan aman bagi 4 perempuan, semuanya menghadapi deportasi kembali ke Libya, tempat di mana mereka kemungkinan besar akan tewas. Terowongan itu ia bangun dengan tangannya sendiri, menggunakan denah tua bekas tempat persembunyian. Perang Dunia Kedua di bawah gereja. Laporan tersebut juga mencakup surat-surat internal yang penuh keputusasaan, satu dari Pastor Thomas kepada Kongregasi untuk para uskup, memohon bimbingan moral, lainnya berasal dari Nuncio Vatikan di Warsawa, meminta pengampunan setelah keempat wanita itu berhasil dipindahkan dengan aman ke Sisilia. Semua permintaan ditolak. Dicap, dikarsipkan, dilupakan, lalu dikubur. Hingga kini, catatan digital menunjukkan file itu hanya pernah dibuka sekali sebelumnya, yaitu oleh Paus Leo XIV sendiri, pukul 23.58 malam pada 8 Mei 2025, beberapa jam setelah ia terpilih sebagai Paus. Dokumen itu diberi label, "Akses atas otoritas kepausan." Disegel dengan inisial, Peltor, ketika seorang jurnalis menanyakan 2 hari kemudian mengapa ia memeluk seorang pria yang dicap pemberontak oleh banyak orang, Paus Leo hanya menunduk cukup lama, lalu berkata, "Aku membacanya sendirian. Dan aku menangis. Sendirian." Pria itu disalibkan karena melakukan apa yang kita khotbahkan. Itu bukan pembelaan. Itu bukan politik, itu adalah kebenaran yang telanjang dan berdarah. Gereja tak bisa lagi berpura-pura bahwa pengasingan Pastor Thomas adalah keadilan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dunia memandang seorang paus, bukan sebagai diplomat, bukan sebagai teolog, tetapi sebagai seorang pria yang mencoba berjalan bersama yang terluka, meski harus menyeret berabad-abad keheningan ke dalam terang. Tanggal 18 Mei 2025, lapangan Santo Petrus tak pernah tampak begitu hidup. Kerumunan membentang hingga ke ujung Yau Via della Conciliazione. Bendera-bendera berkibar, paduan suara bernyanyi. Udara dipenuhi aroma dupa dan bunga. Itu adalah pelantikan resmi Paus Leo XIV. Sebuah perayaan yang disaksikan langsung oleh lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia. Misa berlangsung seperti yang diharapkan, penuh tradisi, kaya simbolisme. Para kardinal berjajar dalam warna merah tua. Pengawal Swiss berdiri tegak, tombaknya berkilau di bawah sinar matahari. Namun di balik keindahan itu, ada ketegangan. Orang-orang berbisik, karena semua ingat apa yang terjadi 4 hari sebelumnya, pertemuan diam-diam dengan Pastor Tomasz Orzakowski, foto yang bocor, berkas yang terbongkar, kemarahan, dan keheningan setelahnya, jadi ketika ritus penobatan selesai. Dan Paus Leo XIV bangkit dari tempat duduknya di altar, semua orang mengira ia akan memberikan berkat terakhir dan mengikuti protokol, namun tidak, ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada seseorang. Dari sisi kiri altar, perlahan dan sunyi, datanglah seorang pria mengenakan jubah abu-abu polos. Tanpa kira, tanpa lambang, tanpa gelar, rambutnya memutih. Tangannya jamatar. Ia terlihat asing di tengah kemegahan. Seperti bayangan yang melangkah masuk ke dalam kaca patri, beberapa orang terperangah. Yang lain berbisik. Para uskup yang berdiri di dekat altar tampak gelisah. Itu adalah Pastor Thomas. Paus Leo XIV tak berkata sepatah kata pun. Ia melangkah ke depan, lalu di depan para imam, kamera televisi, peziarah, dan pers, ia melepas tola. Kepausannya dari lehernya sendiri, sutra putih itu berkilau di bawah matahari. Solomon emasnya memenkarkan cahaya. Salib Petrus, kunci, jangkar Roma, dan tanpa upacara, tanpa musik, tanpa penjelasan, ia meletakkannya di bahu Thomas. Bukan seperti mahkota,
bukan seperti hadiah, tetapi seperti luka yang akhirnya ditutup oleh tangan penyembuh. Ia mendekat dan berbisik, hanya tertangkap mikrofon, ini milik Petrus. Sekarang milik mereka yang mengikuti Kristus, bukan yang takut padanya. Untuk sesaat, tak ada yang bergerak, terlalu cepat bagi kamera. Terlalu sunyi untuk tepuk tangan yang dirancang, terdengar desahan. Lalu sunyi. Lalu, seperti gelombang dari belakang alun-alun, tepuk tangan. Air mata. Peziarah berlutut, seorang wanita dari Nigeria menjatuhkan rosarionya dan menangis, aku percaya lagi. Seorang imam dari Krakow membuat tanda salib dengan tangan gemetar dan berbisik, ia telah mengembalikan kemanusiaan kita. Bahkan beberapa kardinal menundukkan kepala, bukan karena protes, tetapi karena kekaguman. Thomas tidak bicara. Ia hanya berdiri di sana, terpana, napasnya gemetar di dada, ia menatap Paus Leo XIV. Dan yang terlihat bukan kemarahan, bukan kelegaan, tetapi pengakuan bahwa ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang beban yang selama ini ia pikul sendirian, dan akhirnya diakui, dan Paus Leo, ia tidak kembali ke tahta Petrus. Ia tetap berdiri di sisi orang yang dulu diasingkan oleh gereja, kini dipulihkan. Seorang gembala, di samping domba yang terluka, yang tak pernah berhenti mencoba memimpin, gambar itu terpampang di koran-koran di seluruh dunia keesokan harinya. Namun sebagian besar keterangan fotonya salah, mereka menyebutnya pengampunan. Mereka menyebutnya belas kasih. Namun mereka yang ada di sana, yang benar-benar merasakannya, akan berkata, itu lebih tua dari politik. Lebih suci dari permintaan maaf, itu adalah seorang pria yang mengembalikan apa yang diambil oleh gereja. Bukan kekuasaan, tapi martabat, dan momen itu, 18 Mei 2025, menandai awal dari jenis kepausan baru. Bukan yang bising, bukan yang sempurna, tapi manusiawi, rendah hati, tak tergoyahkan. Karena Paus Leo XIV tidak memulihkan Thomas untuk membuktikan sesuatu. Ia melakukannya karena salib tidak dimiliki oleh mereka yang nyaman, tetapi oleh mereka yang memikulnya. Hasilnya? Tidak ada pengumuman pers. Tidak ada dekret resmi Vatikan, hanya sebuah dinding yang dulu kosong, batu pudar di ujung pelabuhan. Lampedusa, tempat ribuan jejak kaki pernah melintas tanpa meninggalkan tanda, tempat yang mudah dilupakan, namun tempat yang selalu diingat oleh Paus Leo XIV. Tanpa upacara, tanpa sorotan, muncullah sebuah mural, dilukis tangan demi tangan, di bawah matahari dan keheningan, tak ada yang tahu siapa yang memesannya. Para seniman hanya membawa perancah mereka sendiri, bekerja saat fajar, pulang sebelum siang, dan saat kuas terakhir diletakkan, yang tersisa bukanlah sekadar seni. Itu adalah sebuah kisah, di tengah mural itu berdiri seorang imam tanpa alas kaki, kurus dan lelah, menunduk sedikit, dalam pelukannya, seorang anak migran kecil, juga tanpa alas kaki, berpegangan, bukan karena takut, tapi karena percaya jubah imam itu robek di ujung. Tangannya terlalu besar untuk tubuh mungil anak itu, namun ia memeluknya dengan kekuatan dan kelembutan, namun yang membuat orang berhenti, adalah sosok yang berjalan di belakang mereka, bukan di depan. Bukan di atas, tapi di belakang, Paus Leo XIV, tanpa tahta, tanpa tongkat, tanpa mahkota, ia mengikuti sang imam, tangan terbuka, menunduk, bukan karena malu, tapi karena hormat. Cara seseorang berjalan di belakang sesuatu yang suci, tak ada nama, tak ada lingkaran emas. Hanya satu kalimat, diukir dalam bahasa Latin dan Italia, ia memilih berjalan di belakang, agar mereka yang tersesat bisa dilihat terlebih dahulu. Kalimat itu mengubah dunia lebih dari pidato manapun. Ia menyebar perlahan, keluarga yang dulu ditolak di gerbang gereja, datang ke Lampedusa, bukan sebagai turis, tapi sebagai peziarah. Beberapa ibu berdiri di depan dinding itu dalam diam. Ada yang mengangkat foto. Ada yang menyalakan lilin. Ada yang berlutut, tanpa mengucap satu kata pun. Seorang anak, memegang salib kertas dari serbet yang dilipat, berbisik kepada kakaknya, itu mirip Papa Thomas. Dan di kamp-kamp pengungsi di Eropa Selatan, yang lelah, yang dilupakan, salinan mural itu mulai muncul di belakang kartu doa, diselipkan di antara roti lipat, di dalam Alkitab yang direkatkan ke dinding beton, karena itu bukan sekadar mural. Itu janji, bahwa mereka dilihat, bahwa mereka diingat, bahwa Paus Leo XIV tidak menempatkan dirinya di atas mereka yang hancur, ia memilih untuk berjalan di belakang mereka, dan dengan melakukan itu, ia memberi dunia sesuatu yang tak bisa diberikan oleh kebijakan atau khotbah, seorang pemimpin yang tahu bahwa belas kasih sejati tidak bersinar dari depan, tapi mengikuti dengan telanjang kaki, tak tergoyahkan,
sampai domba terakhir selamat, baru setelah itu, ia beristirahat. Dan bahkan saat itu, ia tidak pernah lupa.